MotoGP dan Superbike sama-sama mendebarkan dan menarik untuk ditonton, yang mana para penggemar di seluruh dunia senang menyaksikan pembalap favorit mereka mengitari lintasan dengan kecepatan yang luar biasa. Kedua olahraga ini mungkin berpacu di beberapa lintasan yang sama, tetapi apakah MotoGP lebih cepat daripada Superbike? MotoGP dan Superbike mungkin terlihat sangat mirip, tetapi mungkin hanya itu satu-satunya kesamaan yang mereka miliki. Karena motor MotoGP dan motor yang digunakan di Superbike berbeda dalam hal performa, bobot, dan bahan yang digunakan untuk suku cadang. Aspek-aspek lain seperti anggaran juga memainkan peran penting untuk membedakan antara kedua motor ini. Makanya dari itu, jawaban pertanyaan tadi adalah MotoGP lebih cepat daripada Superbike. Ya ini karena motor MotoGP dibuat khusus dan menggunakan suku cadang yang lebih ringan. Sedangkan Superbike menggunakan motor produksi standar dengan mesin yang sedikit disetel dan suku cadang yang dimodifikasi. Kemudian juga, mesin yang digunakan pada motor MotoGP dapat menghasilkan lebih banyak horsepower daripada motor Superbike. Kenapa MotoGP bisa lebih cepat? Ya ini karena motor MotoGP adalah prototipe yang dibuat untuk balapan di lintasan. Dan tidak ada bahan yang digunakan pada sepeda motor MotoGP yang standar dibandingkan dengan sepeda motor produksi. Ditambah, sepeda motor di Superbike menggunakan suku cadang standar, sedangkan sepeda motor MotoGP menggunakan suku cadang yang dibuat khusus dan ringan. Karena hal ini menjadikan motor MotoGP lebih ringan dan memiliki mesin yang lebih bertenaga dibandingkan motor Superbike. Bodi yang ringan dan mesin yang bertenaga menyebabkan motor MotoGP lebih cepat daripada motor produksi pada umumnya. Jika ingin membandingkan performa MotoGP dan Superbike, jelas kalah Superbike. Walaupun MotoGP dan Superbike menggunakan mesin 1000cc yang serupa, namun performanya berbeda. Karena mesin MotoGP jauh lebih bertenaga daripada mesin motor produksi, motor MotoGP dapat menghasilkan antara 250-300 horsepower, dan motor di kelas Superbike hanya bisa menghasilkan antara 200-250 horsepower. Kemudian juga, motor MotoGP memiliki kecepatan tertinggi di 362 km per jam, dan rata-rata Superbike hanya dapat mencapai kecepatan tertinggi di 321 km per jam jika tidak dibatasi. Kemudian kalau untuk akselerasinya, sebenarnya keduanya memiliki kesamaan dalam hal kecepatan mencapai 100 km per jam, yang mana sepeda motor MotoGP dapat mencapai 0-100 km per jam dalam waktu 2,6 detik, dan sepeda motor di kelas Superbike dapat melakukannya antara 2,5-3 detik, tergantung pada merek dan model sepeda motor. Walaupun begitu, perbedaan berat juga menjadi salah satu faktor utama, yang mana sepeda motor di Superbike memiliki berat minimum 167 kg, dan motor di MotoGP memiliki berat minimum 157 kg. Dilihat dari data tersebut, MotoGP lebih ringan karena menggunakan bahan titanium, magnesium, dan serat karbon. Kemudian, motor MotoGP berada di level yang berbeda ketika membandingkan kecepatan dan tenaga dengan motor produksi biasa. Namun apa yang menghalangi Superbike untuk meningkatkan motor mereka dan tampil sebaik motor MotoGP? Ya ini bisa kita lihat jika membandingkan anggaran Superbike dengan anggaran MotoGP. Kita akan melihat bahwa MotoGP memiliki anggaran yang jauh lebih besar daripada Superbike. Jika Superbike memiliki anggaran sebesar MotoGP, kontes ini akan jauh lebih dekat dalam hal kekuatan dan performa. Karena hal ini, untuk membandingkan Superbike dengan MotoGP menjadi sulit ketika ada budget cap, terutama untuk Superbike. Dan semua aset yang ada dalam sebuah motorsport ini bisa menjadi investasi untuk jangka panjang dari sebuah tim tersebut. Ini sama halnya dengan apa yang kita lakukan saat ini, seperti apa yang kalian investasikan saat ini, bisa kalian manfaatkan untuk kalian di masa depan. Nah, kalau lagi ngomongin investasi, mau itu investasi jangka panjang ataupun pendek, kita mau kenalin platform investasi yang lagi happening banget nih, yang namanya Jetfix. Jetfix adalah platform trading yang diakui dan aman digunakan. Ditambah, di Jetfix juga tersedia lebih dari 140 lebih aset, perangkat trading yang dapat disesuaikan, dan kalian akan diberikan akun demo sebesar $1.000. Dengan akun demo, kalian bisa belajar dan memahami cara kerja trading lebih dalam tanpa harus memikirkan banyak hal. Dan jika sudah merasa cukup dengan akun demonya, kalian bisa melakukan deposit pertama kalian dan kalian akan langsung mendapatkan bonus 125% pada deposit pertama dengan kode promo MOTO125. Oh iya, Jetfix ini adalah platform yang sangat sederhana. Dengan demikian, dengan Jetfix membuat trading dapat diakses oleh semua orang.
Dengan trading tools yang sederhana namun profesional, Jetfix memungkinkan penggunanya menjelajahi berbagai aset dan instrumen trading yang mengesankan untuk berinvestasi, seperti seorang profesional sejak awal. Dengan ribuan pengguna aktif, tampilan yang mudah digunakan, dan akun demo sebesar $1.000 untuk latihan, Jetfix adalah pilihan yang tepat. Dan untuk memaksimalkan trading, kalian harus tahu dulu nih, apa itu CFD. CFD adalah produk derivatif yang memungkinkan kalian untuk berpartisipasi dalam pergerakan harga suatu saham atau indeks yang mendasari tanpa memiliki saham perusahaan. Di sini kalian harus berspekulasi tentang kenaikan atau penurunan harga aset juga. Gampangnya gini nih, jika harga saham Apple hari ini sedang berada di $100 dan Apple menjanjikan minggu depan akan merilis Apple terbaru mereka, kemungkinan harga saham tersebut akan naik, katakanlah $50. Berarti setelah rilis iPhone terbaru, maka saham Apple menjadi $150. Di sini kalian otomatis sudah mendapatkan profit $50. Dan kalau udah profit kayak gini, kalian bisa langsung jual atau tetap tahan aja. Selain itu, untuk memaksimalkan profit lagi, kalian bisa juga menentukan metode mana yang ingin digunakan, misalnya dengan metode turtle trading strategi. Namun dalam strategi turtle trading memiliki aturan khusus yang diajarkan kepada para trader yang menekankan pada pendekatan yang mengikuti tren. Prinsip utamanya adalah mengikuti filosofi tren adalah teman Anda, yang berarti membeli kontrak jangka panjang yang menembus ke sisi atas rentang perdagangan dan menjual penembus ke sisi bawah yang pendek. Untuk lebih lengkapnya mengenai strategi ini, kalian bisa baca di website Jetfix di menu education-nya. Dengan demikian, Jetfix sudah sangat lengkap untuk kalian yang pemula ataupun yang sudah profesional. Selain itu, untuk kemudahannya, Jetfix juga sudah tersedia di mana aja, mau di web maupun di apps. Dengan demikian, kalian bisa mengakses Jetfix dimanapun, kapanpun selama punya koneksi internet. Oh iya, ada satu lagi fitur yang tidak dimiliki platform trading lainnya, yaitu respawn. Apa itu? Jika kalian loss dalam investasi tersebut, kalian bisa mengembalikan hingga $500 pada deposit pertama kalian dalam 7 hari. Aman banget kan? Jadi buat kalian yang penasaran sama Jetfix, coba Jetfix melalui tautan yang ada dalam deskripsi, dan gunakan kode promo MOTO125 untuk bonus deposit 125%. Dan untuk membuktikan keefektifan Jetfix, di video mendatang kita akan melihat apa yang terjadi setelah saya menggunakan Jetfix. Balik lagi ke video. Tetapi bagaimana perbandingan keduanya saat balapan di lintasan yang sama? Jawabannya adalah MotoGP hanya beberapa detik lebih cepat dari Superbike di lintasan yang sama. Yang mana pada tahun 2017, Marco Melandri mencetak rekor putaran balapan pada waktu 1 menit 40,938 detik untuk Superbike di sirkuit Jerez. Sedangkan pada tahun 2018, Jorge Lorenzo dari MotoGP mencetak rekor putaran balapan dengan waktu 1 menit 38,735 detik di sirkuit Jerez. Benar-benar tipis banget kan? Walaupun jarak 2 detik mungkin tidak terdengar banyak ketika membandingkan dua waktu putaran, tetapi jarak tersebut menjadi sangat besar jika kalian mengambilnya sepanjang balapan. Ada contoh lainnya lagi nih. Di sirkuit Assen pada tahun 2010, motor Ducati MotoGP mencatatkan waktu putaran 1 menit 34,761 detik. Dan Ducati Superbike mencatatkan waktu putaran 1 menit 36,413 detik. Antara kedua motor ini hanya memiliki selisih waktu 1,652 detik. Kemudian Honda dari MotoGP mencatatkan waktu putaran 1 menit 34,525 detik di sirkuit Assen. Dan Superbike Honda mencatatkan waktu putaran 1 menit 36,412 detik. Dan yang terakhir, Yamaha dari MotoGP mencatatkan waktu putaran 1,34626 detik. Dan Yamaha dari Superbike mencatatkan waktu 1 menit 36,472 detik. Selisih waktu 1,846 detik. Jika dilihat dari hasilnya, waktu putaran ini menunjukkan bahwa MotoGP lebih cepat daripada Superbike. Tetapi di satu sisi, sulit untuk membandingkan keduanya satu sama lain. Karena perbedaan tenaga, performa, dan bobot menunjukkan bahwa MotoGP membuat prototipe untuk balapan, dan Superbike menggunakan motor produksi untuk balapan. MotoGP dan Superbike mungkin terlihat serupa dalam hal bentuk dan ukuran, namun berbeda dalam hal cara berkendara dan performa. Namun, sebeda apa sebenarnya antara MotoGP dan Superbike? Faktanya, banyak pembalap yang mengendarai Superbike dan MotoGP mengklaim bahwa MotoGP lebih sulit dikendarai daripada motor produksi standar. Ini karena motor prototipe yang digunakan untuk MotoGP memiliki pengendalian dan cara berkendara yang berbeda dari motor biasa. Jadi, pembalap yang memenangkan Superbike belum tentu bisa memenangkan musim di MotoGP. Jangankan menang, untuk kompetitif aja kayaknya agak sulit. Sebagai contoh, Gerhard Gerloff membalap di MotoGP Jerman tahun 2021, dia finish di posisi ke-17. Tetapi ketika dia membalap di Superbike Inggris tahun 2022, dia finish di posisi kedua. Dia telah mengindikasikan bahwa mendorong motor standar ke potensi maksimalnya jauh lebih mudah daripada mendorong motor MotoGP hingga batasnya. Jadi kesimpulannya,
motor MotoGP lebih cepat daripada motor-motor di Superbike. Hal ini karena MotoGP memiliki anggaran yang besar untuk membangun dan meningkatkan motor mereka. Namun, motor MotoGP lebih sulit dikendarai daripada motor produksi, dan Superbike lebih mudah dinavigasikan. Meskipun begitu, Superbike akan selalu dilihat sebagai kelas di bawah MotoGP selama ada batasan. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.